Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang menerapkan proses produksi massal. Oke, nanti akan dibahas yang pertama ada tentang pengertian produksi massal. Sebenarnya itu udah pernah kita lakukan di bab yang sebelumnya. Kemudian ada klasifikasi atau jenis produksi massal. Kemudian ada tahapan produksi massal, dan yang terakhir ada cara menerapkan proses produksi massal. Kita langsung saja. Pembahasan yang pertama adalah tentang pengertian produksi massal. Produksi massal adalah nama yang diberikan kepada sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah yang besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Walau harganya yang murah, tidak berarti dengan kualitas yang rendah. Sebaliknya, diproduksinya barang dalam jumlah yang besar telah distandarisasi oleh interchangeable part atau peralatan yang dapat digunakan untuk memproduksi barang yang sama. Sebenarnya hal ini sudah dibahas di bab yang sebelumnya, kita hanya mengulas sebagian saja. Pembahasan kedua adalah tentang klasifikasi atau jenis produksi massal. Jenis produksi berdasarkan arus proses produksi. Yang pertama, proses produksi terus-menerus. Pada proses produksi jenis ini, arus produksi dari satu operasi ke operasi berikutnya berjalan tanpa jeda, sehingga tidak terjadi penumpukan produk pada suatu titik tertentu untuk menuju proses selanjutnya. Ciri-ciri proses produksi terus-menerus antara lain, pola ini akan selalu sama dari hari ke hari tanpa ada perubahan. Terdapat urutan yang pasti dari bahan baku hingga menjadi produk akhir, contohnya usaha tekstil, kertas, dan lain-lain. Penyusunan peralatan produksi atas dasar arus urutan pekerjaan dari bahan mentah menjadi produk akhir atau bahan produk jadi. Mesin-mesin bersifat khusus untuk menghasilkan produk-produk tertentu. Pengaruh operator sangat kecil, tidak memerlukan banyak karyawan. Jika ada kemacetan pada satu bagian, mengakibatkan kemacetan total pada seluruh bagian. Kemudian memerlukan ahli perawatan cukup baik, serta variasi jenis produk relatif sedikit. Yang kedua adalah proses produksi terputus-putus. Proses produksi terputus-putus diterapkan pada proses produksi di mana tidak terdapat urutan atau pola yang pasti dari bahan baku sampai dengan menjadi produk akhir, atau urutannya akan selalu berubah. Ciri-ciri proses produksi terputus-putus yang antara lain menghasilkan produk lebih sedikit namun variasi jenis produk lebih banyak, berproduksi atas pesanan, penyusunan fasilitas produksi berdasarkan fungsinya, mesin-mesin bersifat general purpose mesin, pengaruh karyawan lebih besar. Bila terjadi kemacetan pada satu bagian, tak akan menyebabkan kemacetan total atau tidak akan menyebabkan kemacetan terhadap urutan yang lain. Diperlukan pengendalian proses yang baik, diperlukan bahan mentah yang cukup tinggi, peralatan bersifat fleksibel yang menggunakan tenaga manusia, diperlukan ruang yang cukup besar. Yang ketiga, proses produksi campuran. Proses produksi ini merupakan penggabungan dari proses produksi terus-menerus dan terputus-putus. Penggabungan ini dilakukan berdasarkan kenyataan bahwa setiap perusahaan berusaha untuk memanfaatkan kapasitas produksinya secara penuh sesuai kemampuan sumber daya perusahaannya. Yang berikutnya adalah jenis proses produksi ditinjau dari segi penyelesaian proses produksi. Yang pertama, proses produksi tipe A. Proses produksi tipe A merupakan tipe proses produksi di mana dalam setiap tahap proses produksi yang dilaksanakan dapat diperiksa secara mudah. Dengan demikian, pengendalian proses dapat dilaksanakan pada setiap tahap proses, sesuai dengan yang dikehendaki oleh manajemen perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, proses produksi tipe B. Kemudian yang ketiga itu proses produksi tipe C. Proses produksi tipe C merupakan tipe proses produksi, proses penggabungan atau pemasangan assembling. Pelaksana proses produksi dalam perusahaan tersebut dilakukan dengan pemasangan atau penggabungan komponen-komponen produk. Yang keempat, proses produksi tipe D. Proses produksi tipe D merupakan proses produksi menggunakan mesin dan peralatan produksi otomatis. Mesin dan peralatan produksi yang dipergunakan dalam perusahaan tersebut dilengkapi dengan beberapa peralatan khusus untuk melaksanakan pengendalian proses produksi. Yang kelima, proses produksi tipe E. Proses produksi tipe E merupakan proses produksi dari perusahaan-perusahaan dagang dan jasa.
Pelaksanaan proses produksi yang agak berbeda dengan perusahaan-perusahaan semacam ini menjadi agak berbeda dengan beberapa perusahaan yang melaksanakan processing dalam proses produksi yang dilaksanakan dalam perusahaan yang bersangkutan. Kemudian jenis proses produksi berdasarkan bahan mentahnya. Apabila dilihat dari segi sebagaimana bahan mentah atau input yang diubah menjadi barang lain, maka proses produksi dibedakan kepada dua golongan. Yang pertama adalah proses analitik, merupakan bentuk proses produksi dalam menciptakan beberapa barang dari suatu jenis bahan mentah atau input. Pada umumnya proses ini berlaku terhadap sesuatu barang yang dihasilkan oleh sektor-sektor primer, terutama pertanian dan pertambangan, menjadi beberapa barang setengah jadi atau barang jadi. Memproses minyak mentah, karet, dan hasil kayu hutan merupakan contoh dari analitik. Melalui proses produksi minyak mentah diproses menjadi pelumas, bensin, solar, dan minyak lampu. Karet, susu atau lateks diproses menjadi berbagai jenis ban, alat pelampung, perekat, dan sepatu. Kayu hutan diproses menjadi papan, perabot, dan bahan perumahan. Yang kedua ada proses sintetis. Sifatnya berbalikan dengan proses analitis, yaitu proses ini menggabungkan beberapa input atau bahan mentah menjadi satu barang lain. Proses sintetis biasanya berlaku di industri pengolahan atau manufaktur. Anda ingin memproduksi sepatu, input apa yang perlu Anda sediakan? Yang pertama ada karet, kulit, benang, dan perekat. Merupakan bahan yang penting harus disediakan untuk mewujudkan barang lain, yaitu sepatu itu seperti contohnya ya. Kemudian ada industri pakaian, mengambil contoh lain, juga memerlukan beberapa jenis barang untuk mewujudkan satu celana, yaitu satu baju. Memproduksi mobil juga merupakan proses sintetis, beribu-ribu komponen harus dipasang sebelum seorang konsumen dapat membeli dan mengendarainya. Pembahasan yang ketiga adalah tahapan produksi massal. Yang pertama adalah tahap persiapan, itu dimulai dari perencanaan, desain, riset, dan juga pengembangan produk. Yang kedua adalah tahap proses produksi atau produk. Itu meliputi penentuan penjadwalan, pemilihan peralatan yang akan digunakan, persiapan peralatan dan perkakas yang akan digunakan, pengarahan setiap sektor dan personalia, kemudian pemesanan material atau bahan. Yang terakhir adalah melakukan pengerjaan atau proses produksinya. Jadi ini adalah dua tahap besar dalam pembuatan atau proses produksi massal. Yang keempat, cara menerapkan proses produksi massal. Menerapkan proses produksi secara massal dapat dikelompokkan menurut beberapa segi. Pengelompokan ini dapat ditentukan berdasarkan tujuan, volume produk, bahan baku, dan lain sebagainya. Penerapan proses produksi berdasarkan wujudnya. Proses produksi kimiawi. Yang pertama, proses produksi ini menitik beratkan pada proses analisa dan sintesa dari senyawa kimia, seperti pada perusahaan obat, tambang minyak, dan lain sebagainya. Yang kedua, proses produksi modifikasi. Proses produksi ini menitik beratkan pada proses perubahan bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi, contohnya pada perusahaan mebel atau garmen. Yang ketiga, proses produksi assembling. Proses produksi assembling adalah proses produksi perakitan komponen barang, baik produk sendiri maupun membeli komponen dari perusahaan lain. Contohnya perusahaan otomotif, elektronik, dan lain sebagainya. Yang keempat, proses produksi transportasi merupakan jasa pemindahan tempat, baik barang atau manusia. Pemindahan tersebut berkaitan dengan penambahan nilai guna barang atau manusia tersebut. Yang kelima, proses produksi jasa administrasi merupakan proses yang menitik beratkan pada kegiatan jasa administrasi. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan penyusunan, penyimpanan, penyajian data, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh perusahaan yang membutuhkan jasanya. Ya, alhamdulillah materi tentang menerapkan proses produksi massal telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.